Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya dan juga Kak Ronald bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Hari ini spesial, beda seperti biasanya. Kenapa saya sama Tantri duduk? Karena memang spesial hari ini. Ini adalah Go Healthy spesial edisi ulang tahun Metro TV yang ke-21. Dan kita tahu ya, untuk memberikan tayangan yang edukatif, tayangan informatif, itu butuh orang-orang di belakang layar yang super sibuk, yang mungkin Anda tidak bisa membayangkan bagaimana sih sebetulnya apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, bagaimana sih cara kerja mereka sebetulnya. Ya, di belakang nikmatnya Anda menyaksikan tayangan-tayangan Metro TV, ada orang hebat di belakangnya ya. Ada Bang Leo di sini. Bang Leo, dan juga ada Mbak Vina. Hai Mbak Vina. Ya, ini adalah orang-orang hebat yang siap menyajikan liputan ya, dan juga tayangan-tayangan berkualitas ala Metro TV. Dan seperti biasa, Go Healthy selalu ada dua sahabat kami yang selalu mengajarkan untuk hidup sehat. Ya. Dan karena edisi spesial, dua-duanya ada. Dua-duanya juga ada. Ada Bang Leo, ada Mas Mas. Seru banget, senang, dan kita bisa belajar lebih banyak lagi kalau kayak gini. Kita mulai dari Bang Leo dulu ya. Bang Leo ini Head of Creative. Head of Creative. Mungkin nggak banyak orang yang ngerti Head of Creative tuh ngapain aja sih Bang Leo? Jadi sebelum turun untuk diproduksi dan nantinya ke Mbak Vina untuk ditayangkan programming, dia kan ngatur slot untuk tayang segala macam ya. Nah, dari awal pondasinya tuh ada di kita gitu. Ini program arahnya mau kemana, tonnya seperti apa. Nah, itu yang kita turunkan menjadi sebuah program gitu. Nanti butuhnya apa aja, apakah indoor, outdoor dan segala macam. Seperti itu. Nah, itu ada di kreatif. Karena dengar-dengar punya keluhan ya sebetulnya? Iya, saya ada hipertensi. Hipertensi sudah lama taunya punya? Ketika tahu pertama kali di umur 25 tahun. Muda amat Bang Leo. Iya, di umur 25. Itu ketahuannya gimana, ada keluhan? Saya pusing gitu, bukan pusing, sakit kepala, lalu seminggu itu berturut-turut, akhirnya saya ke dokter. Ya, disitulah pertama kali saya tahu saya ada hipertensi. Angkanya berapa? Saya tidak ingat, tapi dokter vonis waktu itu, wah hipertensi. Masih muda kok sudah ada hipertensi. Memang saya boleh dibilang saya nakal ya. Nakal artinya anjuran dokter ketika tahu pertama kali saya hipertensi itu untuk minum obat, untuk hidup lebih sehat itu tidak saya lakukan gitu. 2018 kemarin saya sempat masuk rumah sakit karena lagi-lagi karena hipertensi gitu. Tensi saya rekornya mencapai 199, bawahnya 120. Tapi memang saat itu load pekerjaan lagi sangat tinggi. Ada terus stres juga di situ kebetulan ya. Ada stres, ada deadline yang harus kita kerja. Tapi mungkin bukan itu juga, karena mungkin memang saya ada bakat dari orang tua juga. Orang tua saya ada hipertensi gitu. Jadi, sebetulnya beruntung waktu kita ngerasa suka kerasa nggak enak, itu untung. Karena sebetulnya sebagian besar orang nggak kerasa Mas Leo. Bener-bener dia udah sampai di ujung ya. Saya lihat dari Mas Leo ini yang mungkin faktor risiko yang kita lihat dari tampilan fisik Mas Leo adalah di berat badannya. Ini memang dari muda, dari umur 25 berat badannya memang berlebih gitu, atau gimana Mas Leo? saya SMA, saya pelari sprinter. Waduh, di sekolah. Jadi sebenarnya berat badan ideal dong? Ya sebetulnya sudah tetap besar. Orang tua saya sebetulnya nggak ada yang besar ya. Maksudnya rata-rata. Ayah saya cenderung sangat kurus gitu. Nah, mulai kesini mulai naik berat badan. Ya, tapi ini menarik, berat badan ini juga pemirsa mesti hati-hati karena kan berat badan ini bukan faktor risiko ya untuk terjadinya beberapa penyakit ya. Salah satunya adalah hipertensi yang dialami Mas Leo. Dan kalau sampai turun berat badan juga tensinya bisa ikutan turun loh sebetulnya Mas Leo. Jadi sebenarnya gampang sebenarnya, ceritanya adalah waktu naik berat badan dia nambah, waktu diturunin juga bisa berkurang sebetulnya. Tapi saya lihat ini Mbak Vina ini dari tadi ini terpesona lihat Mas Leo ini gimana nih? Kalau Mbak Vina apa, ada keluhan kesehatan apa nih Mbak Vina? Kalau aku sih keluhan kesehatannya paling asam lambung, sama kalau misalkan setiap bulannya perempuan kan menstruasi itu perutku sakit banget gitu. Tapi untuk hipertensi sih nggak ada. Yang ada hipertensi itu adalah ibuku. Nah, menyambung dari Mas Leo kan udah kena dari umur muda, umur 25 ya. Kira-kira ada nggak ya potensi aku di umur 28 ini keturunan dari ibu untuk
punya penyakit hipertensi. Kalau untuk wanita sebenarnya masih di usia reproduktif ini sebenarnya hormonal masih bagus, artinya estrogen terutama ya, karena wanita itu punya estrogen yang melindungi supaya pembuluh darahnya tetap lebih bagus. Tapi memang faktor risiko dari keluarga itu masih ada kemungkinan. Kemudian yang berikutnya tadi pola hidup ya, artinya tidurnya. Ini kerjaannya Mbak Vina ini gimana? Tidurnya, jam tidurnya, olahraganya? Pola hidup sih aku tidak cukup sehat. Suka minum-minuman yang Manis. Kerja pun kadang sampai larut malam. Aku kan di programming. Seperti yang Mas Leo bilang, kita yang menjadwalkan slot-slot seperti program Go Healthy juga. Itu programming yang menempatkan slot-slotnya. Kita kerja dari pagi sampai sore, tapi terkadang malam pun kita harus standby. Karena kan yang namanya kerja di TV itu kan dinamis, perubahan selalu ada. Kalau Bang Leo ceritanya adalah udah punya hipertensi, udah berprestasi malah tadi katanya. Kalau Mbak Vina ini malah sebetulnya ceritanya adalah khawatir. Kalau Vina ini saya punya potensi untuk mendapatkan hipertensi kalau dia tidak menjaga pola hidupnya. Tidak terlalu baik gitu ya. Sebetulnya sih gini, kalau tanya apa sih yang harus dikerjakan? Ya udah pola hidup dong, rapihin. Karena semua orang juga mau kerjanya apapun, mesti pola hidupnya dirapikan. Betul nggak sih? Ya, gitu jadi pola ya. hidupnya tadi tidurnya, makannya, stresnya, olahraganya, berat badannya, banyak nih yang mesti diperhatikan ya. Kemudian tadi rajin medical check up ya, saya rasa di Metro TV ini kan karyawan dapat fasilitas medical check up ya, cek tensinya, cek gula darahnya, kolesterolnya. Jadi tambahannya adalah tentu udah ngerti semua dong. Kalau sering lihat Go Healthy ada yang namanya teknologi laser yang bisa bantu untuk kesehatan darah sama pembuluh darah. Oke, sampai di situ dulu. Sampai di situ dulu. Ini biasanya nggak seramai ini kalau berenam ya, jadi seru begini ngobrolnya ya. Intinya adalah pekerjaan apapun Anda pemirsa, jangan sampai abai dengan kesehatan. Sebanyak apapun target, kesehatan yang utama. Kalau Anda sehat, Anda pasti produktif. Mau beban seberat apapun, mau target setinggi apapun, bisa tercapai. Tapi sehat dulu. Betul, kadang-kadang atas nama cinta akan profesi, kita suka lupa akan kesehatan. Tapi diingatkan di Go Healthy untuk terus yuk, kita bergaya hidup sehat, termasuk juga medical check up. Itu nomor 1. Jadi kita bekerja sama dengan mitra keluarga Kaiderus memberikan kepada Anda voucher hingga 50%. Harapannya kita bisa sama-sama yuk, hidup sehat. Nanti kalau udah dapat hasilnya, ya udah yuk kita lakukan yang terbaik untuk hidup kita. Oke, pemirsa tetaplah di sini di Go Healthy spesial Hari Ulang Tahun Metro TV yang ke-21. Didukung oleh Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, masih bersama Mas Leo atau Bang Leo. Enaknya dipanggilnya apa nih Mas atau Bang? Bang Leo, oke. Bang Leo ya, dan juga ada Mbak Vina. Mereka ini adalah orang-orang yang ada di belakang layar program-program di Metro TV. Bang Leo cerita punya hipertensi. Kalau Mbak Vina ketakutan karena ibunya hipertensi. Betul. Dengan loading kerjaan seperti ini, bagaimana nih supaya tidak sampai terkena hipertensi? Karena kita tahu hipertensi ini adalah penyebab banyak komplikasi yang berbahaya. Dari mulai jantung, stroke, sampai gagal ginjal, dan kemana-mana. Nah, penting tuh. Tapi aku pribadi seneng deh sama Mbak Vina ini karena aware, usianya sekarang 28 tahun, tapi udah peduli gitu loh, ya kan ya Mas Boy ya? Betul, betul sekali. Jadi ini untuk perempuan ya, untuk para pemirsa juga bahwa wanita ini sebenarnya di usia-usia yang masih reproduktif itu sebenarnya masih dikatakan dalam tanda petik masih ada yang melindungi. Aman. Tapi ya masih aman, tapi tetap dia harus menjaga betul ya. Jadi ini Mbak Vina ini betul-betul sadar bahwa ke depannya dia mau lebih sehat, lebih lama begitu. Jadi tidak hanya di usia-usia muda saja tapi sampai tuanya. Penasaran Mbak Vina, ibumu kan punya hipertensi. Mama ada keluhan apa? Sakit kepala. Sakit kepalanya itu yang benar-benar sakit sampai penglihatan kayak menghitam gitu loh. Gelap Terus ya. dia muntah-muntah juga. Waktu bulan lalu mau vaksin nggak jadi karena tensinya sampai 200. Dan ini kan mamanya Vina kan usianya sudah berapa, Vin? 57. 57, artinya dia usia-usia menopause. Jadi ini khas nih, tipikal ya. Kalau wanita dia di usia menopause mulai nih gejala penyakitnya semua akan muncul begitu. Karena estrogennya sudah mulai berkurang. Ya, jadi Vina memang harus menjaga betul pola hidupnya, pola makannya. Artinya gini, kalau turunan di samping memang ada faktor genetik, tapi juga ada faktor tadi gaya hidup yang mungkin akan sama dengan yang diajarkan oleh orang tuanya. Jadi itu yang perlu juga diperhatikan. Karena setiap orang itu bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing. Jadi kalau udah pola hidupnya dimodifikasi,
Kalau memang udah ada sakit, udah sempat ada prestasi, wah udah ke dokter, udah minum obat, yuk kita minum obatnya yang benar gitu ya. Tambahannya kalau sekarang mah, yuk pakai teknologi laser buat darah sama pembuluh darah. Pas banget kalau udah ngomongin hipertensi yang tadi takut-takutin sama Kang Ronald tadi, kan emang bisa kemana-mana. Betul memang Bang Leo, karena awal-awal dari hipertensi, kan tensinya tinggi. Mau nggak mau tuh yang kerjanya paling berat adalah jantung. Dia mesti mompahin, bayangin. Kita aja ngangkat-ngangkat beban, lama-lama besar juga dong tangan. Ya sama, itu otot jantung jadi besar. Pas di ronsen, wah pembengkakan jantung. Nah, bengkak tuh jantungnya. Iya, karena hipertensi. Nah sebetulnya ada zat yang namanya nitric oxide yang berhubungan banget sama hipertensi. Teknologi laser bisa bantu membuat tubuh kita mengeluarkan nitric oxide dalam jumlah yang cukup. Jadinya kemudian nanti tensinya bisa terkontrol dengan baik, sirkulasi darah, kerja jantung pun bisa kemudian kerja dengan baik. Jadi kalau di Mbak Vina pencegahan, di Bang Leo itu dia bantuin terapi, Bang. Misalkan tidur lagi susah gitu misalkan. Ada tuh zat yang namanya melatonin yang bantuin kita tidur. Teknologi laser bisa bantu tubuh kita ngeluarin jumlah yang cukup buat melatoninnya. Tidurnya lebih gampang, waktu tidurnya lebih panjang, kualitasnya lebih baik. Yang bikin saya aware pertama kali adalah orang tua saya sendiri, ayah saya. Kenapa? Ayah saya itu sampai meninggal karena serangan jantung. Karena dia tadi karena hipertensi. Terus saya ingat karena saya yang bawa beliau ke rumah sakit, gitu ke IGD. Ya, saya tahu darahnya kental sekali gitu pada saat itu. Divonis bahwa ini bapak kena serangan jantung. Lalu sampai nggak adanya, saya jadi aware bahwa hipertensi ini nggak main-main. Nggak main-main. Tapi berbicara mengenai kesehatan ini kan Bang Leo udah sharing sama kita gitu ya Kang Ronald dan juga Mbak Vina. Tapi kan mengubah pola hidup, mengkombinasikan, memasukkan teknologi laser di dalamnya juga menjadi penting kan sebetulnya Kang Ronald? Betul sekali. Usaha kesehatan yang memang harus kita yang melakukannya ya. Kita awali bagaimana kalau dengan melakukan medical check up. Kita kasih voucher kepada Anda kerjasama dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Ini voucher hingga 50%. Nanti kode vouchernya akan muncul di akhir acara. Makanya terus belajar bersama kami di sini. Termasuk juga Kang Ronald akan berkunjung ke tempatnya Mas Panji. Tentang teknologi laser banyak yang ingin tahu tampaknya ya. Boleh. Kita akan segera dengarkan. Kita lihat sama-sama perbincangan antara Kang Ronald dan juga Mas Panji berikut ini. Untuk bisa meyakinkan Anda bagaimana teknologi laser bisa membantu menyehatkan tubuh Anda. Pemirsa, untuk Anda yang bekerja keras di balik target yang tercapai, di balik segala omset yang mungkin didapatkan, hati-hati loh, ada kesehatan yang dipertaruhkan. Betul, jadi kita berterima kasih atas kerja keras Anda, tapi jangan lupakan yang namanya kesehatan. Betul. Kita harus menjaga kesehatan kita sedini mungkin. Jangan sampai uang yang kita kumpulkan untuk bekerja keras habis untuk mengembalikan kesehatan kita. Aduh, lebih baik kita memanfaatkan teknologi kan untuk menjaga kesehatan kita. Karena sekarang untuk kita bisa merasakan manfaat teknologi laser, semudah menggunakannya pada pergelangan tangan kiri jika Anda menggunakan dokter laser. Kenapa di tangan kiri? Itu adalah pertanyaan yang paling banyak ditanyakan. Jadi begini, dokter laser ini kan menggunakan teknologi low level laser. Dan kita tahu bahwa teknologi laser ini akan menstimulasi darah kita. Jadi ketika kita menggunakan dokter laser pada pergelangan tangan kiri, nantinya nih 10 titik mata lasernya akan menstimulasi pembuluh darah nadi kita. Jadi aliran darah yang lewat, dia bisa menyerap energi laser, dibawa ke jantung, dan kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh. Ya, dan warna laser pun sekarang beda warna, beda fungsi pemirsa. Sesuai dengan perkembangan teknologi, sekarang dokter laser tipe Perfect 10 Plus hadir dengan 3 warna laser. Ada warna merah dengan panjang gelombangnya 650 nanometer, biru 477 nanometer, dan kuning 590 nanometer. Dan kombinasi ini kami hadirkan supaya dapat membantu meningkatkan kesehatan tubuh Anda. Dan ini adalah laser yang memang khusus untuk menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah kita. Yes, dan ingat bahwa kualitas darah menentukan kualitas hidup kita. Jadi, mari kita jaga kesehatan darah kita dengan Anda mengambil handphone Anda dan menghubungi nih nomor telepon yang tertera pada layar kaca serta kunjungi website resmi kami. Supaya Anda bisa merasakan manfaat dokter laser untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Didukung oleh
Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kita masih berbincang-bincang rame-rame di sini ya, Kak Ronald ya. Karena seneng kita bisa ketemu sama orang-orang di balik layar. Kalau biasanya pemirsa melihat tayangan Go Healthy yang muncul, ini ada orang-orang di balik layar yang membantu juga prosesnya. Ada Bang Leo, ini Head of Creative, dan juga Mbak Vina bagian programming. Nah pemirsa, Bang Leo tadi bercerita bahwa beliau ini punya hipertensi, ya, turunan dari ayahnya. Dan ayah terkena serangan jantung juga karena hipertensi. Darahnya sampai kental banget waktu itu ya. Iya. Banyak yang nggak sadar, Mbak Lula. Ternyata bahaya kan darah kental itu kan. Darah kental itu punya resiko yang tinggi sekali, bisa terjadi yang namanya stroke atau serangan jantung. Karena memang dia bisa menyebabkan terjadinya sumbatan di pembuluh darah. Kita lihat sama-sama nih ya, bentuknya gimana sih darah yang kental sama darah yang normal. Kalau yang normal, jalannya sel-sel darah tuh gampang aja, nggak pakai usaha gitu. Sementara kalau yang darahnya kental tuh ngumpul-ngumpul dia jadi satu. Sebetulnya tubuh kita nih punya mekanisme. Satu mekanisme yang namanya adalah penghambatan agregasi trombosit. Dia jagain supaya sel darah tuh nggak nempel-nempel. Nah kalau dia sampai nempel jadi gumpalan, ada lagi mekanisme yang namanya fibrinolisis. Kalau ada gumpalan dia akan uraikan. Mekanisme ini harusnya jalannya baik, tapi kadang-kadang kalau pola hidup kita nggak terlalu sehat, umur juga makin nambah, dia nggak optimal jalannya. Teknologi laser bisa main lagi di sini ya. Dia akan membuat tadi fibrinolisis, penghambatan agregasi trombosit bisa jalan terus supaya darahnya nih bisa jalan ke seluruh tubuh tanpa ada pengentalan darah yang ujungnya bisa jadi tadi sumbatan di pembuluh darah. Dikombinasikan tentunya dengan pola hidup sehat tadi ya, artinya mulai olahraga, tidurnya, makannya, berat badannya semua dikombinasikan, dibantu dengan teknologi laser. Kita harapkan sirkulasinya bagus, sirkulasi hormonnya menjadi bagus, kesehatan reproduksinya juga akan terjaga dengan Bukan baik. cuma buat Vina, tapi buat semua nih pemirsa di rumah yang barangkali sedang menunggu kelahiran barangkali ya. Betul, pengennya ada punya proses hamil. Nah, betul. Ada yang sedang menyusui pun juga perlu sirkulasi darah yang bagus. Saya kan konsumsi obat hipertensi ya rutin ya setiap hari. Apakah penggunaan teknologi laser ini berpengaruh ya? Ada pengaruhnya, maksudnya Boleh berbarengan aman nggak gitu ya? Iya, aman Oke. secara berbarengan. Ini bagusnya teknologi laser karena dia bisa berbarengan dan sebetulnya kalau memang alat terapi yang benar yang membantu kesehatan, mestinya dia nggak akan bertolak belakang dengan terapi dari dokter. Harapan kita nih dengan teknologi laser ini dosis kita nggak akan nambah. Malah pengennya adalah dosisnya berkurang sampai akhirnya bisa lepas obat. Tentunya semua diatur sama dokternya ya, jangan kemudian main dokter sendiri satunya ya. Betul. Kan umurku masih 28 tahun. Nah, untuk penggunaan teknologi laser ini aku bisa gunain sekarang atau nanti ketika aku umur 30 atau 40 tahun. Teknologi laser ini memang digunakan seawal mungkin, sedini mungkin, di mana tadi dengan pola hidup kita yang nggak terlalu sehat ya, artinya ini kita tetap usahakan untuk pola hidup sehat, tapi kemudian dibantu dengan teknologi laser ini, dikombinasikan dengan teknologi laser, supaya tadi kualitas darahnya, pembuluh darahnya akan menjadi lebih baik. Kita mulai dari sekarang. Jadi bentuknya adalah buat Mbak Vina pencegahan memang larinya begitu. Betul. Jadi investasi rumah boleh, ya investasi ke benda-benda hobi silahkan. Investasi kesehatan jangan lupa. Satu teknologi laser di rumah bisa dipakai bergantian. Betul. Betul kan? Meskipun keluhan kesehatannya berbeda, nggak masalah, akan buat pencegahan. Kang, ini ada loh masyarakat yang udah investasi ke kesehatan. Betul. Dan juga ingin berbagi kisahnya kepada kita semua, termasuk Mas Leo dan juga Mbak Vina di sini, bagaimana kisah perjalanannya untuk bisa punya kehidupan kedua, atau maksudnya kehidupan yang jauh lebih sehat lagi, memodifikasi gaya hidupnya dengan menggunakan teknologi di dalamnya. Kita lihat sama-sama bagaimana ceritanya. Saya mengalami gejala hipertensi semenjak 4 tahun yang lalu. Alhamdulillah selama 1 tahun ini setelah saya menggunakan teknologi laser, badan saya terasa lebih sehat, lebih segar, dan tidur saya lebih nyaman. Sementara tensi saya selama ini kurang mencapai 150, 130, kemudian setelah menggunakan teknologi laser, alhamdulillah tensi saya sekarang lebih stabil dengan 120, malah di bawahnya bisa sampai 78 dan 75. Jadi kami ingatkan pemirsa, jangan pernah anggap remeh hipertensi ya. Punya julukan the silent killer, kadang-kadang tidak ada rasanya, ujuk-ujuk kena komplikasinya. Jadi ini buat Bang Leo, buat Mbak Vina, ingatkan teman-teman sejawat. Sesibuk apapun kerja, sepadat apapun jadwal, kesehatan harus diutamakan.
biasanya kalau mau hidup sehat sendiri mah suka berat. Kalau barengan ya barengan, sama-sama jadi gaya hidup jadi nggak berat biasanya. Setuju, setuju? Setuju. banget. Jadi lokomotif hidup sehat di Metro TV. Besok ketemu lagi sama Bang Leo, udah nggak Big Leo. Healthy Leo. Healthy. Tapi harapannya apa sih Healthy Leo? Apa yang tadi saya sampaikan, apa yang semua narasumber-narasumber yang hadir di Go Healthy, semoga apa yang disampaikan ini bisa menjadi pelajaran. Tidak perlu mengalami sendiri, tapi apa yang mereka alami bisa membuat hidup mereka lebih baik lagi gitu dalam segi kesehatan seperti itu. Kalau Vina gimana? Kalau ya harapanku sebagai orang yang bekerja di programming berharap program Go Healthy tahun-tahun berikutnya, tahun-tahun depannya akan terus dan tayang di Metro TV. Ya karena program ini kan sangat bagus, sangat mengedukasi, sangat informatif buat memberikan informasi kepada masyarakat kalau misalkan ayo kita tuh harus hidup sehat. Tapi bagian programmingnya harus sehat. Nah, itu dia betul. Akunya juga berterima kasih banget udah diundang ke Go Healthy hari ini karena jadi tahu nih mana sih yang bagus buat kesehatan, mana yang enggak, itu sih. Salam buat Mama ya, sehat-sehat gitu ya. Terima kasih. Iya, semoga nanti bisa sehat satu keluarga terus. Amin. Amin. Jadi intinya bahwa apapun pekerjaannya, pasti kayak kata Ronald tadi, kita semua bisa mensiasati untuk bisa menjalankan pola hidup sehat. Ya. Gak ada alasan untuk tidak dengan sendirinya. Masing-masing mesti punya trik sendiri dengan sendirinya ya. Yang kedua, kalau memang udah punya penyakit mah ya hayo atuh minum obat yang teratur. Apalagi kalau hipertensi nggak bisa minumnya sekali-sekali aja. Dan yang terakhir, hari gini loh gunakan teknologi yang tersedia. Bicara mengenai darah, pembuluh darah, artinya adalah teknologi laser bisa. Ya, kalau saya mau nambahin sedikit aja ya. Jadi kita nih dikasih waktu sama Tuhan sehari sama semua 24 jam. Ya, kita harus memanage waktu itu. Jadi tergantung kita ngaturnya gimana. Jadi ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk rekreasi, ada waktu untuk olahraga dan semua itu kita atur. Kita yang atur. Jadi kesehatan diri kita adalah kita yang mengatur. Kalau kita bisa mengatur, harapannya kita bisa sehat dan kita bisa sehat dalam waktu yang lebih lama lagi. Amin. Terima kasih banyak ya Mas Boy, Mbak Lula, Sama-sama. Bang Leo, dan juga Mbak Vina mau jadi duta sehatnya Metro TV. Kalau tadi Mas Boy kan sudah bilang semua ada waktunya. Sekarang waktunya untuk memberikan kode voucher kepada pemirsa. Silakan, sudah muncul ini mungkin yang ditunggu sejak awal tadi. Jadi silakan digunakan kode voucher ini untuk melakukan medical check up ya di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Diskon 50% karena kami Go Healthy sayang kepada Anda pemirsa. Termasuk juga menggunakan teknologi laser di dalamnya. Mungkin banyak yang masih bertanya-tanya bagaimana supaya Anda dan keluarga Anda bisa memaksimalkan gaya hidup yang sehat ini, termasuk juga menggunakan teknologi di dalamnya. Kita akan segera lihat perbincangan antara Kak Ronald dan juga Mas Panji berikut ini. Pemirsa, untuk Anda yang aktif mungkin setiap hari berjumpa dengan orang, penampilan kita utamakan. Akhirnya lupa, ada yang lebih penting, kesehatan kita. Dan untuk menjaga kesehatan kita bisa memanfaatkan teknologi laser. Karena penggunaannya kan mudah sekali. Nah, iya betul. Sambil beraktivitas, pagi-pagi hari dan kemudian malam hari kita bisa menggunakannya karena cukup 2 kali saja, pagi dan juga malam hari, dengan durasinya 15 sampai dengan 60 menit. Betul, pemirsa ya. Hipertensi sering sekali hinggap di mereka yang aktif, kadang lupa waktu istirahat Mas Panji kan? Ya, makanya kita juga, kenapa kita membutuhkan teknologi laser? Karena salah satu manfaat teknologi laser adalah membantu tubuh kita untuk memproduksi nitric oxide lebih optimal. Dengan produksi nitric oxide yang lebih optimal, maka akan dapat membantu untuk melenturkan dan melebarkan pembuluh darah kita, sehingga aliran darah jadi lebih lancar. Belum juga kadang-kadang atas nama kesibukan makan jadi nggak dijaga Mas Panji. Akhirnya kolesterolnya tinggi, gulanya juga tinggi. Makin perlu kita memanfaatkan teknologi laser. Betul. Salah satu manfaat teknologi laser juga akan membantu merangsang bagian dari sel yang namanya mitokondria. Nah, ketika mitokondria menjadi lebih aktif, maka dia akan mengambil lebih banyak gula, lebih banyak kolesterol untuk dijadikan energi. Dan Anda tahu pemirsa apa yang terjadi jika kolesterol atau gula darah Anda tinggi, darahnya kental. Aduh, jangan sampai ini. Ini makanya teknologi laser ini paket lengkap juga ya. Betul. Karena kalau kita memanfaatkan teknologi laser, dia juga bisa membantu menghambat agregasi trombosit dan juga membantu mengaktifkan fibrinolisis. Sehingga kualitas darah kita lebih baik loh.
Tapi pastikan yang Anda gunakan yang memang sudah terdaftar resmi di pemerintah. Ya, pastikan kita mendapatkan yang terbaik seperti dokter laser yang telah memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah. Jadi sekarang Anda harus mengambil keputusan untuk hidup lebih sehat demi diri Anda dan juga keluarga. Hubungi nomor telepon yang tertera serta kunjungi website resmi kami sekarang juga dan rasakan manfaat terbaik dari dokter laser. Metro TV. Dirgahayu, Metro TV 21 tahun mengabdi pada negeri lewat siaran dengan kualitas pemberitaan, penyajian acara yang semakin hari semakin nyaman di mata, nyaman di telinga dan membuat kami semua terinspirasi. Terima kasih Metro TV dan pemirsa yang ada di seluruh Nusantara. Mari kita satukan hati, berikan tepuk tangan semangat untuk industri pertelevisian nasional. Saya Coki Sitohang. Dan saya Messi Anita. Harapan kami adalah Metro TV akan selalu memberikan tontonan yang informatif dan juga edukatif ya. Luar biasa sekali. Salah satunya Go Healthy tentunya. Betul sekali. Ini edukatif di bidang kesehatan ya. Kita jadi lebih tahu, pengetahuan kita bertambah lagi. Benar. Bagaimana caranya kita untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik lagi. Di balik kesuksesan Go Healthy 4 tahun terakhir ada orang-orang yang hebat. Tepuk tangan lagi buat mereka. Yeay. Dan tentunya hari ini kelihatan berbeda karena biasanya hanya ada 2 narasumber saja bersama saya dan juga Coki di sini. Tapi kali ini ada 2 narasumber yang memang wajahnya sering sekali tampil di Go Healthy. Hari ini tampil langsung berdua loh ya. Iya nih. Ada Mas Boy dan juga Bang Paidon. Hari ini kita berikan tepuk tangan juga. Selamat hari ulang tahun buat Metro TV dan harus diingat, hati gembira adalah sumber kesehatan. Selamat ulang tahun buat Metro TV. Semoga semakin bisa memberikan manfaat dan berkat buat masyarakat. Dan saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan Anda kesehatan. Amin. Amin. Wah, saya pasti pilih Paidon sama Boyke. Paidon, Boyke. Bingung nih milih yang mana ya. Dua-duanya punya misi dan visi yang luar biasa sekali. Dan tentunya ada 2 orang juga yang berbeda hari ini. Kali ini ada yang pertama, yang perempuan dulu ya. Mbak Laura. Mbak Laura. Halo, Mas Mbak Laura Joki, di Mbak divisi Messi. apa? Di produksi dan kreatif. Produksi dan kreatif. Mas Riki di sini. Halo Mas Riki. Halo, selamat. Gimana kabarnya? Baik, Mas. Baik ya. Di divisi? Divisinya Program and Development, cuma seksennya di Quality Control. 4 tahun Go Healthy ada di Metro TV. Pasti Metro TV punya pertimbangan sendiri kenapa program ini dipertahankan bahkan dikembangkan sendiri kan? Kalau dari QCC kita lihat, kita lebih banyak menjaga teknis sama konten dari program ini. Rata-rata itu yang berhubungan dengan KPI, Mas. Jadi yang tidak di luar dari konteksnya KPI. Jadi itu yang selalu kita jaga agar tayangan ini tidak dikomplain atau disemprit sama KPI. Jadi tayangan yang mengedukasi itu juga jangan sampai keluar dari arah ya. Betul. Orang televisi itu rata-rata tidur berapa jam sih sehari? Apalagi orang produksi. Coba Mbak, kasih tahu transparan, ini momen ulang tahun, the moment of truth. Sebenarnya kalau jam tidur nggak jauh beda. Mungkin yang akan begadang itu ketika proses editing gitu. Ya, setiap pekerjaan kan pasti kerjaannya numpuk ya numpuk, banyak ya banyak gitu ya. Tapi yang pasti kerjaan di broadcast ini adalah passionnya Mas Riki sama Mbak Laura juga ya. Nah, untuk mengatasi capeknya nggak bisa dibohongin dong, pasti kalau capek itu ada. Bagaimana cara menstabilkan atau biar balance lah pekerjaan sama menjaga kesehatan itu biasanya gimana nih dari Mas Riki dulu? Iya. Kalau saya dibawa enjoy aja, Mbak, kerjaannya, jadi jangan dibawa stres. Karena kerjaan seperti ini ya, apalagi kita menjaga kualitas agar tayangan itu keluarnya itu bisa bagus, tidak ada yang komplain segala macam, ya kita bawa senang aja. Apakah pernah ada hal yang menyangkut kesehatan kemudian dipicunya oleh stres pekerjaan Mas Riki? Alhamdulillah sih belum sih ya, Mas. Aman-aman aja. Aman-aman aja. Syukur. Kalau Mbak Laura bagaimana? Pernahkah ada gangguan kesehatan karena dipicu oleh pekerjaan yang begitu padat? Sebenarnya nggak cuma karena kerja juga ya. Maksudnya banyak orang juga yang ngalamin ya, kayak mah gitu kan.
karena pola makannya juga nggak teratur. Kadang kita kalau udah ngerjain sesuatu terus jadi kayak lupa makan. Iya. Atau enggak males gitu Jam jadinya. makannya jadi nggak teratur Nggak ya. teratur. Jadi kayak misalnya udah di editing atau udah lagi meeting, jadi tunda-tunda, terus ya udah deh ntar aja gitu. Saya sendiri sih sebenarnya ada hipertensi. Itu tahunnya juga nggak sengaja sih. Lagi perpanjang SIM. Jadi waktu dicek tensinya itu tinggi. Sampai yang cek tensi itu bilang, Bapak pusing nggak? Atau Pak, atau ngerasa pegel atau gimana, lemes nggak? Saya bilang sih nggak ada, baik-baik biasa-biasa aja. Tekanan darah berapa waktu itu? Jadi waktu itu dicek tekanan darah tuh kalau nggak salah 190. Itu cukup tinggi sih. Cukup tinggi, jadi 190. Tapi saya nggak ada ngerasa pusing, nggak ada ngerasa pegel atau apa, ya kayak biasa aja. Akhirnya sama dokter kesehatan yang di tempat perpanjang SIM itu disuruh periksa ke rumah sakit. Jadi akhirnya yang besoknya saya periksa, memang tensinya udah tinggi kata dokter. Akhirnya ya saya rutin akhirnya periksa untuk cek darah tinggi itu. Kalau aku malah darahnya rendah, padahal bapak tuh darahnya lumayan tinggi kadang. Ayah. Oh, ayah ada hipertensi. Ada hipertensi. Tapi kalau Mbak Laura sendiri justru Aku darahnya malah rendah. Oke, bisa ceritakan apa yang dialami ayah atau sejauh mana Mbak Laura tahu kesehatan Sebenarnya karena pola hidup orang tua lumayan sehat juga ya, rajin olahraga, makan diatur gitu ya. Jadi nggak terlalu bermasalah sebenarnya. Paling kalaupun kamu pusing gitu ya, pusing terus karena ada asma juga, jadi agak sesek kadang. Jadi memang hipertensi itu seringkali tidak memberikan gejala apapun. Kita juga harus sadar, apalagi kalau punya keturunan, kebetulan saya dari ibu, bahwa makin tua itu kan tensi makin naik. Karena kan pembuluh darah makin kaku. Dampak dari hipertensi yang kita takutkan komplikasinya kan. Bisa stroke, bisa serangan jantung ya. Itu yang harus kita waspadai. Yang penting cek sejak dini begitu. Tapi bagus ya berarti ya Mas Riki ya. Bang Paidon, Mas Riki tahu dari awal. Jadi beliau pasti harus mengambil langkah-langkah nyata supaya nanti nggak kebablasan. Mbak Laura sendiri care, peduli sama keluarganya. Apa yang Bang Paidon lihat dari dua situasi berbeda ini? Pertama, hati-hati buat Bang Riki. Kebetulan ada Mas Boyke yang namanya tekanan darah tinggi seperti tadi ceritakan, 190 itu bukan sekarang normal, besok tiba-tiba naik tinggi. Berarti sudah ada proses yang berjalan. Nah, hari ini kita mau belajar ngenali proses yang berjalan itu supaya kata kuncinya kesempatan. Yang belum hipertensi jangan sampai hipertensi, yang udah hipertensi dan atau sudah jadi komplikasi bisa kita kembalikan kalau bisa mendekati normal. Hari ini kita mau belajar. Itu dia. Jadi Mas Riki dan juga Mbak Laura di sini sebagai dua orang yang punya kondisi yang berbeda. Yang satu punya hipertensi, yang satunya lagi ayahnya punya hipertensi. Kepada kedua orang narasumber kami di HUT Metro TV ke-21 ini akan diberikan tips pencegahan. Ini penting banget ini, Mesti. Penting banget, penting banget. Jadi nanti setelah ini Mas Boy sama Bang Paidon akan kasih solusinya nih buat Mas Riki dan juga Mbak Laura aja. Tapi untuk pemirsa semua di rumah, mungkin yang merasakan hal yang sama, tapi ya itu dia mau nanya kemana, solusinya seperti apa, aku bingung deh. Kita kasih hadiah ya. Oke. Solusi ya? Boleh. Jadi solusinya sebentar lagi akan kami bawakan di Go Healthy. Tetap setia bersama kami untuk terinspirasi lebih dalam. Didukung oleh buat Anda yang penasaran tentang bagaimana pola kerjanya orang TV yang katanya sangat riskan, tipis-tipis banget nih, selalu ada di tepi jurang sama yang namanya risiko kesehatan. Nah, ini kita lagi kupas habis dengan mereka. Iya, meskipun sebenarnya nggak seperti itu sih, karena mereka mengerjakannya dengan passion mereka. Satu hal, dan ternyata mereka juga cukup peduli dengan kesehatannya. Nah, itu dia, itu yang buat kita bangga juga. Jadi maksudnya kalau persepsi di luaran seperti itu tentunya nggak benar. Tapi kalau tadi ada beberapa pengalaman dari Mbak Laura dan juga Mas Riki, tadi Mas Boy sama Bang Paidon udah dengar sendiri dan juga pemirsa juga udah tahu ya, ada beberapa alasan kesehatan dari diri mereka. Kasih solusinya lah. Khusus untuk yang hipertensi dan atau diabetes, mungkin juga ntar Mbak Laura penting karena orang tuanya udah ada hipertensi kan. Berarti nanti hati-hati ada faktor turunannya bisa bermanifestasi. Ada satu kata kunci yaitu satu, makanlah dengan yang kaya akan magnesium. Ini mungkin jarang dibahas.
Jadi salah satunya adalah sumber proteinnya ikan, wajib, dan kacang-kacangan. Salah satu yang bisa membantu Anda untuk lebih sehat adalah penggunaan teknologi laser. Sebab dia membantu kesehatan darah dan pembuluh darah, dia membantu membuka pembuluh darah karena merangsang produksi oksida nitrit, dia membantu mengurai agregasi trombosit, darahnya menggumpal-gumpal. Sehingga apa? Nanti membantu tekanan darahnya bisa turun, kedua sekalian membantu gula darahnya turun, membantu kolesterolnya turun, dan dia bekerja sama dengan obat-obatan. Maka ini penting untuk Anda miliki sekarang juga. Mas Riki, ada yang penasaran tentang hal yang barusan diungkapkan? Boleh ditanyakan ke beliau. Bang Paidon, kalau dengan teknologi laser itu apakah saya nantinya bisa berhenti minum obat itu? Ini adalah tools atau alat yang dimana kalau kita pakai semua bersamaan, pola hidup saya dikerjain, kemudian obatnya dikonsumsi, teknologi lasernya dipakai, plus tadi medical check-up-nya sebagai alat untuk monitoring kayak rapot sebelum kejadian dan atau sebelum kejadian lebih buruk, periksa kesehatan Anda. Mas Boyke, kan bisa dibilang aku nggak ada gejala hipertensi lah ya, tapi apakah butuh juga menggunakan laser? Jadi ya memang yang sekarang harus diutamakan adalah ayah. Ya, ayah itu kan penderita tekanan darah tinggi. Tapi kita tahu bahwa teknologi laser untuk darah ini dia berfungsi untuk pencegahan, pengobatan, rehabilitasi untuk mencegah komplikasi. Ya, jadi artinya untuk Balarura perlu dengan ada riwayat keturunan seperti ini, dengan pekerjaan yang begitu banyak, ya, artinya kadang-kadang menimbulkan meskipun itu adalah passion, ya, tapi kadang-kadang ada stresnya juga, capek juga. Pasti, ya. Dan ingat loh, teknologi laser yang sekarang itu dengan 3 buah sinarnya, biru untuk pembuluh darahnya, yang merah untuk darahnya, yang kuning untuk anti stresnya. Nah, itu bisa sangat membantu untuk Mbak Laura sendiri, ya, sehingga kualitasnya darahnya baik, tidurnya lebih nyenyak, stresnya juga berkurang, imunitasnya meningkat. Nah, untuk papahnya, karena papahnya menderita hipertensi, tentu saja si teknologi lasernya itu akan membantu mengurangi darah yang kental. Tadi kan Pak Idon udah mengatakan ya bahwa dia akan mencegah agregasi trombosit dan juga menguraikan yang menempel-menempel atau fibrinolisis. Tapi juga membuat pembuluh darahnya terbuka sehingga tekanan darahnya turun. Ya, kalau ada penyerta-penyerta penyakit seperti diabetes atau kolesterol, dia akan juga si gula darah yang berputar-putar terus, kolesterol yang berputar-putar terus di dalam darah akan diubah menjadi energi sehingga kadar kolesterol turun, kadar gula darah turun, dan energi yang menggunakan teknologi laser juga meningkat. Mertuaku juga kan dulu darah rendah ya. Terus ketika udah tua itu malah darah tinggi. Dan ketika umur 60-an sampai sekarang tuh stroke gitu. Nah, ini kan contoh pemirsa bahwa tidak selalu darah rendah itu akan seumur hidup rendah. Semua sangat tergantung dari pola yang tadi Bang Paidon jelaskan ya, pola makan kita, pola olahraga kita, pola istirahat kita, pola manajemen stres kita ya. Jadi tetap saja kita menggunakan dari usia berapapun ya, karena kalau saya punya teknologi laser itu bukan hanya saya yang menggunakan sendiri, istri saya juga untuk membantu dia memasuki usia pasca menopause kan kesulitan tidur, dia juga bisa terbantu. Dan ya menurut saya ini adalah satu investasi teknologi yang memang bisa dibantu khusus untuk kesehatan, kesehatannya khusus untuk darah, karena darah itulah yang menentukan apakah kita bisa menua dengan sehat, apakah kita bisa hidup dengan berkualitas, karena semua organ-organ tubuh kita membutuhkan darah yang sehat agar terbawa yang namanya oksigen dan nutrisi yang baik. Lakukan cek kesehatan secara rutin. Kami berikan voucher diskon 50%. Saat ini juga nanti akan diberikan vouchernya di akhir acara Go Healthy. Ya, dan yang sekarang harus Anda simak adalah mengenai apa itu teknologi laser. Coki dan juga Mas Panji akan menerangkannya untuk Anda ya. Dan jangan kemana-mana, tetap di Go Healthy. Pemirsa, kita jadi diingatkan nih hari ini, orang-orang profesional seperti Anda dan kami senang dan cinta sama pekerjaan, tapi terkadang kita lupa untuk menjaga kesehatan kita pribadi. Sekarang teknologi laser sudah hadir di sekitar Anda. Dan saya rasa bijaksana kalau kita bisa meraihnya. Betul sekali, apalagi dengan cara yang praktis, simple, mudah untuk digunakan. Misalnya cukup digunakan pada pergelangan tangan kiri. Karena ketika kita menggunakan dokter laser pada pergelangan tangan kiri, nah nantinya nih 10 titik mata lasernya, dia akan menyinari pembuluh darah nadi kita. Ya. Jadi aliran darah yang lewat, dia bisa menyerap energi laser, dibawa ke jantung, kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Berarti kalau ada darah yang kental, kemudian penyumbatan di pembuluh darah, ini dapat terbantu
lewat teknologi laser? Ketika kita menggunakan dokter laser secara rutin, ini teknologi lasernya ini akan membantu menghambat agregasi trombosit dan juga membantu mengaktifkan fibrinolisis sehingga kualitas darah kita jadi lebih baik. Kalau ngomongin tentang teknologi laser yang dipakai di pergelangan tangan kiri, ada aksesoris lain juga yang akan kita dapatkan dari teknologi ini kan? Betul sekali. Jadi kalau Anda menghubungi kami sekarang juga, Anda akan mendapatkan intranasal therapy kit. Nah, intranasal ini digunakan di rongga hidung kita. Jadi sinar lasernya akan menstimulasi pembuluh darah kapiler yang ada banyak sekali di hidung kita. Jadi aliran darah di area kepala lebih lancar dan akhirnya akan membantu untuk mengurangi keluhan-keluhan yang ada di area kepala. Misalnya sakit kepala, migrain, vertigo yang terjadi karena aliran darah nggak lancar. Bahkan bisa juga loh untuk membantu mencegah stroke, membantu pemulihannya dan mencegah jangan sampai stroke terjadi berulang. Hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca serta kunjungi website resmi kami supaya Anda dan keluarga bisa merasakan manfaat dokter laser untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Didukung oleh Masih bersama kami dengan keseruan cerita di balik layar para pekerja Metro TV, orang-orang yang di balik dunia siaran ini dengan pola hidup yang tentu berbeda dengan orang kebanyakan, tapi kita sudah mengenal mereka. Dan Mbak Laura udah cukup jelas ya dengan penjelasan tadi ya. Sudah cukup. Apakah ada kondisi minor yang lain yang misalnya menurut Mbak Laura kayaknya ini nggak wajar deh, saya juga nemu dari garis keturunan yang lain, misalnya seperti itu. Kalau ada, boleh ditanyakan ke narasumber kami? Oke. Ini Mas Boy, nenekku almarhum itu komplikasi, ada hipertensi, jantung, stroke, diabetes. Kebetulan orang tuanya mamah kan ya, mamah sih darah rendah kayak aku gitu. Tapi apakah itu bisa langsung nurun ke cucunya gitu? Selama gennya itu ada, pasti dia akan menurun. Jadi dengan riwayat orang tua seperti itu, ya kita ya harus waspada, ya harus tetap menjaga pola hidup sehat, harus tetap menjaga jangan sampai stres, ya. Dan yang terpenting adalah juga dengan adanya faktor keturunan gitu, yang namanya check up kesehatan itu harus dilakukan dengan teratur. Ada hubungannya nggak sih? Kalau saya kan memang berat badan sedikit berlebih ya Bang, nggak terlalu banyak sih, sedikit. Cuma ada hubungannya dengan hipertensi nggak sih Bang? Itu sangat berhubungan. Bahwa ada namanya proses penuaan. Proses penuaan itu biasanya terjadi umur 30 tahun, dan ketika umur 30 tahun itu terjadi penurunan hormon, growth hormonnya turun, kemudian testosteronnya turun, massa ototnya turun. Dulu waktu start umur 30-an ini kan sekarang umur 47, ada 17 tahun nih proses penuaan nih. Nah, itu ada yang namanya satu kata kunci yang mungkin orang nggak ngerti, bahwa gula dan goreng kalau kelebihan sama badan tuh badan tumpuk. Bisa jadi yang punya faktor genetik, tadi Mbak Laura cerita, yang punya faktor genetik diabetes muncul diabetesnya, yang punya faktor genetik hipertensi muncul hipertensinya. Kalau nggak diubah, tinggal tunggu komplikasinya. Artinya kita harus belajar sekarang untuk menjalankan pola hidup sehat. Saya ulangi, makan sehat harus, ya, makan buah 1 hari 3 kali. Khusus yang hipertensi, ingat nih, timun, semangka, melon, ingat ya. Dokternya bilang pakai obat, kalau ntar Anda mau kurangin obat, misalnya tadi Bang Riki, obatnya dosisnya 10 mg. Ternyata pas diperiksa tensinya turun. Coba tanya dokternya dulu. Kata dokternya, oke aman, kita turunin, biar dokternya yang ngatur. Penggunaan teknologi laser untuk kesehatan Anda membuat Anda lebih nyaman dalam menjalankan kehidupan sehat Anda. Kenapa? Karena seperti Bang Riki, Mbak Laura mungkin, kadang-kadang nggak sempet olahraga, ya kan? Sementara olahraga itu basic untuk membuka pembuluh darah. Sementara saya minta tetap olahraga, ya. Tapi kalau nggak sempet gimana? Disitulah peran teknologi laser. Dia membantu merangsang produksi oksida nitrit yang bahan baku nitratnya berasal dari makanan. Nanti dia rangsang, pembuluh darahnya membuka. Ketika pembuluh darahnya membuka, tekanan darah bisa berkurang. Dia juga merangsang memecah agregasi trombosit, penggumpalan darah berkurang, risiko berkurang. Dan kalau Anda pakai 2 kali sehari, berarti Anda menjalankan atau mempergunakan kesempatan yang sekarang sudah lagi sehat ini, supaya jangan bermanifestasi, dan atau yang udah terlanjur sakit, jangan komplikasi. Pakai teknologi lasernya sekarang juga, satu keluarga pakai rame-rame, dan sekarang juga bertindak. Begitu banyak berita baik tentang teknologi laser. Betul. Dengan berbagai terobosan teknologi. Sampai hari ini ada masyarakat yang kesehatannya terbantu setelah menggunakan teknologi laser. Yuk kita dengarkan cerita mereka. Tekanan darah tinggi saya adalah 180/90.
tekanan darah saya lebih terkontrol. Sekarang sekitar 135/80. Dengan rajin saya memakai teknologi laser, lebih terkontrol sekarang. Mas Riki, buat Mbak Laura harapannya ke depannya ingin seperti apa sih gitu ya? Harapannya sih ya tadi tetap sehat sampai tua ya gitu. Mudah-mudahan juga walaupun punya tadi yang itu Mas Boyke gen keturunan, mudah-mudahan juga nggak kena ke aku dan anak-anak yang lainnya gitu. Ya sehat terus deh buat semuanya. Amin, amin. Orang QC mau ngomong apa nih tentang harapannya supaya usia panjang tetap produktif? Silahkan orang QC. Selain program-program jangan dadakan gitu ya, jangan mepet-mepet. Selain itu Mas. Ya harapannya sama, tetap sehat, terhindar dari komplikasi-komplikasi yang diakibatkan hipertensi segala macam. Yang penting tetap hidup sehat, itu sih yang paling saya harapkan gitu. Akan merangkum apa yang sudah kita sama-sama diskusikan hari ini di episode khusus Go Healthy, Bang Paidon dan Mas Boyke, silakan. Jadi apa yang mesti dilakukan? Tentunya adalah tetap memegang pola hidup yang sehat dan juga menggunakan teknologi untuk bisa mendampingi, membantu jalannya kesehatan kita sampai usia tua. Teknologi laser itu bisa digunakan, khusus untuk darah ya, bisa digunakan untuk pencegahan, pengobatan, maupun untuk rehabilitasi. Pemirsa Go Healthy, jagalah hati dengan segala kewaspadaan dan jagalah darah untuk segala alasan kesehatan. Lebih baik punya kerendahan hati daripada tekanan darah tinggi. Nah itu dia ya, dibanding darah tinggi ya kan. Lama-lama saya jadi narasumber ini, bukan jadi pembawa acara lagi. Tapi yang penting dicek deh pokoknya, dan sudah janji kita nih, kalau sampai kita nggak tepati janjinya, ini orang-orang pemirsa di rumah semua naik darah. Iya, ya kan? Yaudah, kita kasih voucher ya. Sekarang ya. Kita kasih voucher diskon 50%. Ini untuk medical check up dan ini kerjasamanya Go Healthy bekerjasama dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres ya. Oke, kalau begitu Mas Boy terima kasih banyak. Terima kasih. Bang Paidon terima kasih banyak. Mas Riki, Mbak Laura terima kasih banyak sudah hadir di sini di sela-sela kesibukannya ya. Semoga dapat berguna dan juga bermanfaat perjumpaan kita hari ini. Ya, dan sebelum dia lanjut, nah, saya tunggu untuk program berikutnya. Silakan. Jadi, lagi deketin Mbak Laura biar dapat program dari Mbak Laura ya. Sabar. Ini habis ini harus cek darah juga nih kayak Coki ya. Oke, Coki sebelum cek darah, kasih tahu dulu pemirsa, teknologi laser itu seperti apa ya, kegunaannya apa, kualitasnya darah itu bisa seperti apa kalau pakai teknologi laser. Pokoknya kasih yang paling jelas buat pemirsa kali ini ya. Dan tentunya tugasnya Coki dan juga Mas Panji. Silakan. Mas Panji, laser biasanya identik dengan warna merah. Tapi dengan adanya terobosan dalam teknologi laser sekarang bukan hanya warna merah yang tersedia. Betul sekali. Jadi dokter laser tipe Perfect 10 Plus ini juga hadir dengan 3 warna laser. Ada warna merah dengan panjang gelombangnya 650 nanometer, biru 477 nanometer, dan kuning ini 590 nanometer. Jadi kombinasi dari 3 warna laser pada 10 titik mata laser ini akan bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Tapi untuk teknologi laser tentunya Anda akan memilih barang yang asli kan? Karena gini loh, buat kesehatan masa coba-coba kan? Betul. Pastikan Anda mendapatkan produk yang terbaik, yang terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah seperti dokter laser. Jadi bukan hanya edukasinya dari program Go Healthy misalnya Mas Panji ya, tapi juga ada pelayanan konsultasi dari dokter yang nanti juga Anda bisa gunakan, manfaatkan kesempatan. Betul. Jadi ketika Anda memiliki dokter laser, Anda juga bisa berkonsultasi dengan tim medis kami kalau misalnya ada pertanyaan mengenai kesehatan. Ada juga garansi resmi dan tentu saja layanan purna jual yang lebih terjamin. Ini kesempatan, jadi saya pikir Anda tidak usah ragu lagi pemirsa. Betul, tunggu apa lagi? Langsung saja ambil handphone Anda dan hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca serta kunjungi website resmi kami supaya Anda dan keluarga bisa segera merasakan manfaat terbaik dari dokter laser. Metro TV